Jadi kota ini memang tidak ada harapan. Banyak setan, banyak jin, banyak hantu, banyak santet, banyak sihir, banyak Yahudi, banyak binatang berbisa, panasnya minta ampun. Maka apa kata Nabi kepada sahabat yang bersabar? Siapa yang sabar menghadapi kota Madinah ini, maka aku akan memberinya syafaat pada hari kiamat. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hebatnya jamaah ini. Baru 3 hari sarapan udah bisa bahasa Arab. Soalnya ada juga jamaah dari Medan. Waktu ditanya orang Arab, kaifa halak? Katanya halak kita. Oh loh. Mudah-mudahan semua bapak ibu sehat. Hatinya diberikan Allah kekuatan istiqomah insyaallah. Ada sohibul bait yang punya rumah, ada tamu yang datang ke rumah, ada pelayan-pelayannya. Di antara yang 3 ini, sohibul bait, tamu dengan pelayan, yang paling mulia siapa? Tamu. Yang paling rendah levelnya pelayan. Nama rumahnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama yang punya rumah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang di hadapan saya ini semuanya ini adalah tamu-tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pelayannya. Saya ini pelayannya tamu-tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bilang Ustadz Somad lah yang paling hebat, Ustadz Somad lah yang paling mulia, Ustadz Somad lah yang paling tinggi, itu karena doa dari tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang dari Padang, dari Medan, dari Aceh, dari Perawang, dari Langsa, Sulawesi Tengah, Dumai. Ini kalau disebutkan azan zuhur baru selesai. Dari kota kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke Medan Sumatera Utara, lalu kemudian terbang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Duitnya habis, badannya mengkalis, badannya capek, kerjanya tinggal. Ada yang suaminya ikut, ada yang istrinya ikut, ada yang dua-duanya berangkat, ada yang pusing asal menengok orang muntah, sarapan tak lalu. Yang membuat manusia datang kemari ini sebetulnya apa? Yang membuatnya datang adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40 tahun. Kalau saya nanya, ibu bapak tak menjawab, tak apa-apa, karena nanti saya jawab sendiri. Nabi dapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. Umur 53 itu kan usia kemapanan kan? Mapan. Kalau orang kita umur 53 itu kan sudah mapan. Punya rumah, punya kendaraan, punya istri, punya anak, punya cucu, punya istri sekali lagi. Meninggal istrinya, ibunya. Umur 53 itu usia kemapanan. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur 53 tahun pindah ke sini, hidupnya ulang lagi dari istri Ummul Mukminin Khadijah meninggal. Paman yang selama ini membela dari tekanan kafir musyrik namanya Abu Thalib meninggal.
Berdakwah pergi ke Taif, ingin supaya orang Taif menerima dakwah, mereka lempar pakai batu sampai berdarah, sampai retak giginya, sampai berdarah kakinya. Pindah kemari, bukan dekat, naik onta 8 hari 8 malam baru sampai kemari. Dan ibu bapak tahu sendiri kota Madinah ini panasnya minta ampun. Oh dingin Pak Ustadz, kebetulan kita kemari musim dingin. Kalau musim panas di sini 40, 43, 45 derajat. Kalau anginnya berhembus, kalau mau tahu rasa anginnya berhembus, nanti sebelum naik bis, letakkan muka di knalpot bis. Nah begitulah panasnya. Dan namanya bukan Madinah, ini namanya dulu Yasrib. Apa namanya? Yasrib. Yasrib itu tempat banyak kuman, banyak hama, banyak wabah, banyak penyakit. Itu asli Yasrib. Umur 53 tahun, pindah ke tempat banyak penyakit, banyak hama, banyak kuman, banyak wabah. Didoakannya lah cucunya, anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Apa doa dia? U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, lindungilah dua cucuku ini dari godaan syaitan, yang kedua hammah. Kenapa dia minta dua ini? Karena memang di sini banyak setan dan banyak hammah. Hammah binatang berbisa, ular, kalajengking. Yang pertama setan. Karena di sini ada 4 Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi minta ke setan nyantet pakai sihir. Jadi kota ini memang tidak ada harapan. Banyak setan, banyak jin, banyak hantu, banyak santet, banyak sihir, banyak Yahudi, banyak binatang berbisa. Panasnya minta ampun. Maka apa kata Nabi kepada sahabat yang bersabar? Siapa yang sabar menghadapi kota Madinah ini, maka aku akan memberinya syafaat pada hari kiamat. Siapa yang sabar melewati kota Madinah ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Dan kata Nabi, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah Al-Mukarramah. Apakah doa Nabi itu dikabulkan? Kabul. Sekarang seluruh manusia berdatangan kemari. Dan subuh tadi, Masya Allah, Tabarakallah, melimpah umat manusia berdatangan. Sampai kabarnya yang mestinya ibu satu hotel terpisah jadi 2 hotel karena kekacauan. Mudah-mudahan selamat kita semuanya insya Allah. Apa yang membuat orang datang kemari? Magnet utamanya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu sejarahnya, jangan kita melihat yang sekarang. Kalau yang sekarang gedung pencakar langit, mobil mewah-mewah, jalannya bagus, itu kan sekarang. Setelah 1444 tahun. Berapa lama Nabi di sini? Nabi di sini hanya 10 tahun. Berangkat dia hari Ahad malam Senin dari Makkah, sampailah dia di Quba pada hari Senin. Ibu bapak sudah ke Quba? Di Quba itu dia 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba, berdirilah satu masjid, itulah namanya Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba, sholat sunat, dia dapat pahala macam melaksanakan umroh. Dan Nabi selalu datang menjenguk Masjid Quba itu. Alhamdulillah ibu bapak sudah ke sana kemarin. Yang sibuk foto sampai tak sempat sholat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan bisa diulang lagi.
Nanti kalau ke masjid sholat dulu, habis sholat baru foto. Asal jangan sedang sholat sambil foto, itu batal sholatnya. Lalu kemudian malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumat Nabi pun bertolaklah dari Quba itu ke Yasrib ini. Lalu kemudian dia sholat Jumat, tempat dia menempelkan kening sholat Jumat itu, datang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, dibangunlah masjid. Itulah namanya Masjid Al-Jumu'ah, masjid pertama kali. Memang kita tidak singgah di situ, hanya saja kadang waktu bis lewat ditunjukkan. Itu Masjid Al-Jumu'ah. Insya Allah kalau jamaah bersama umroh bersama Ustaz Somad, dia tahu sejarah itu, betul? Kalau jamaah lain dia tak ada. Kalau jamaah kita dia nanya, mana Masjid Al-Jumu'ah itu Pak? Tapi kalau dia tak ngaji, yang ditanyanya di mana jual tempat celak sama cincin dan ceret kuning. Salah beli tempat celak? Tak salah. Salah beli ceret? Tak salah. Yang bilang tak salah siapa? Ibu tuh sendiri. Tidak salah, siapa bilang salah? Lalu kemudian sampailah dia kemari hari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumat. Sampai dia kemari, datanglah orang Madinah nih memberikan wakaf tanah. Tanah itu ada sebagiannya dibeli Nabi, Nabi pun ikut mewakafkan tanah itu. Dibangunlah masjid di atasnya, panjangnya 22 meter, ke belakangnya 15 meter. Itulah kalau kita menghadap ke arah kiblat, mohon maaf, kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri kubur Nabi. Kalau kita nampak dari luar ada kubah berwarna hijau, di bawah kubah hijau itu kubur Nabi. Antara dinding kubur Nabi itu dengan tempat khutbah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, tempat aku menyampaikan khutbah, itu panjangnya 22 meter, lebar ke belakang 15 meter. Raudhatun min riyadil jannah, itulah dia taman Raudhah. Tadi kami habis sholat subuh langsung disuruh polisi, haji, perempuan mau masuk kemari. Jadi laki-laki habis sholat subuh disuruh ke belakang karena ibu-ibu mau masuk ke Raudhah. Kalau bisa alhamdulillah, yang tak bisa jangan dipaksakan, setentang saja dengan Raudhah di belakang. Tahu kita posisinya. Kalau kami yang laki-laki dari depan, masuk dari Babus Salam, jalan pelan-pelan sampai di depan makam Nabi, kami pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ibu masuk dari pintu belakang, jadi posisinya menghadap ke arah kiblat, rumah Nabi sebelah kiri, mimbar Nabi sebelah kanan. Antara mimbar dan rumah Nabi, kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, karena Nabi itu waktu meninggal jenazahnya tak dibawa keluar. Meninggal beliau hari Senin, digali tanah di kamarnya itu, dikuburkan di situ. Jadi selama ini Nabi dengan Aisyah, setelah Nabi meninggal dipasang dinding, ini kubur Nabi, ini kamar Sayyidatuna Aisyah. Jadi inilah ajaran Nabi yang tak bisa kita amalkan. Jangan nanti bapak pulang pesan ke istrinya, kok aku meninggal kuburkan aku di kamar. Tak bisa, karena tanah nanti gimana mau jual rumah itu. Nabi SAW, nanti ada yang bingung, Ustadz katanya dalam hadis itu antara mimbarku dengan rumahku, kok ini antara mimbarku dengan kuburku? Karena Nabi waktu meninggal langsung dikuburkan di kamarnya itu dikuburkan. Itulah kamarnya bersama Sayyidatuna Aisyah. Kamar yang depan kamar Aisyah, yang belakang itu kamar Sayyidina Ali. Makanya pintu yang dari belakang itu disebut dengan bab Fatimah, pintu Fatimatuz Zahra, suaminya Sayyidina Ali, cucunya cucu Nabi, anak Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Jadi sangat sederhana. Lantainya pasir, tiangnya batang kurma,
atapnya pelepah kurma dianyam, daun kurma, lalu kemudian dindingnya labin dari tanah liat yang dijemur kering. Karena di sini jarang hujan, maka dia bisa mereka tetap. Akhirnya sampailah seperti Madinah sekarang yang luar biasa. Ini orang kalau tidak mengerti sejarah, maka dia tidak menghormati, tidak memuliakan. Makanya saya cerita dari awal-awal supaya sadarlah kita. Kira-kira zaman yang sekarang ini yang enak apa zaman dulu? Kalau lihat fasilitasnya zaman sekarang. Tapi kalau indahnya tentu indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantainya pasir, atapnya daun korma, batang korma jadi tiangnya. Kalau sholat pasir menempel ke kening. Tapi imamnya Rasulullah. Dengan bangunan yang cantik indah sekarang, ibu bapak mau hidup bersama Rasulullah atau zaman sekarang? Hadapi aja yang ada sekarang. Jadi ada juga orang berpikir begini, kenapalah kami hidup nih sekarang Pak Ustadz? Jangankan mau jumpa Nabi, mau lihat makamnya aja susah. Mau masuk ke Taman Raudhah aja pun susah. Kenapalah kami hidup zaman sekarang? Ini tak bersyukur. Syukuri saja kita hidup zaman sekarang diberi iman. Soalnya kalau kita hidup zaman Nabi, mungkin orang yang bercakap begini ini tak ikut Nabi, mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, kenapalah kita hidup sekarang? Mau menengok kubur Nabi pun payah kali, ditutup pula dinding. Udahlah kita jauh-jauh, susah-susah bayar-bayar, sakit-sakit, udah dekat-dekat diusir pula, haji. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Banyak-banyak bersyukur.